Puji Tuhan. Haleluya. Kesempatan baik yang diberikan Tuhan. Saya saat ini boleh berdiri di tempat ini, satu kerinduan memang. Aduh, makanya waktu Bapak Gembala bilang hari Senin kemarin, saya bilang ini nomor kok nggak ada tersimpan. Saya bilang ini siapa ya? Tapi saya bilang, ih Bapak Gembala temu. Haleluya. Nomor baru dong Pak. Ketika dibilang saya waktu itu di kantor ya, melayani, saya seperti menerima berkat yang besar yang tidak dapat saya bayangkan. Saya jalan keluar ruangan, saya Tuhan terima kasih. Saya bilang begitu. Terima kasih Tuhan, waktu ini Tuhan berikan bagi saya. Memang pernah saya punya kerinduan untuk datang ke sini. Setelah saya menikah memang baru satu kali sekarang. Saya ada ke sini waktu itu Covid dan di gereja kami tutup, tapi di sini ada buka. Jadi saya senang sekali waktu itu. Saya rindu kapan lagi saya mau di sana. Karena saya selalu merindukan suasana ini, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, berlutut sampai ke tanah. Itu kerinduan saya ya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya sempat berdoa itu kapan kan? Tidak ada alasan saya untuk datang beribadah ke tempat ini, kecuali kalau saya melayani. Tapi saya kan bukan gembala, saya cuma ibu rohani. Haleluya. Maksudnya untuk organisasi gereja yang berbeda ya. Dan kapan waktu? Tapi bisa saya sudah tidak berharap sebenarnya. Saya malah sudah melupakan keinginan saya dan doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba dikasih waktu. Apalagi dibilang ibadah pujian. Karena saya tahu waktu itu orang di sana tuh ibadah pujian yang melingkar ini, saya bilang ke Pak Gembala, aduh Bapak mau pujian ini dong, ibadah pujian itu orang mau melompat-lompat ini, mau sukacita dan kan kemarin itu puji-pujian orang lain dengan sukacita orang berputar-putar pakai yora-yora ya. Saya bayangkan itu. Nah, ketika itu saya kembali lagi saya mau bilang dalam pelayanan saya, puji Tuhan memang Tuhan mempercayakan saya. Proses yang telah saya lewati, mungkin jemaat sini yang paling tahu bagaimana saya dari awal yang tidak tahu apa-apa, dia mulai dan prosesnya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya itu cuma tahu, ya. Tapi satu hal yang ternyata kalau orang diproses Tuhan, jangan orang marah, jangan orang bereaksi salah, tapi orang tetap duduk diam dan tetap memandang Tuhan. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kalau waktu itu saya ya, ketika diproses Tuhan, saya memang sungguh-sungguh melekat ya kepada Tuhan. Dan ketika saya menghadapi proses yang sepertinya besar dan tidak mampu bagi saya, tapi tidak bagi Tuhan kan. Karena Tuhan pun mengizinkan segala sesuatu terjadi, itu pasti Dia akan bersama dengan kita, memberikan kekuatan. Mungkin secara manusia saya bilang saya tidak mampu, tapi Tuhan akan bersama dengan saya. Kalau saya waktu itu marah, atau saya bereaksi negatif, atau saya bereaksi untuk meninggalkan Tuhan, saya tidak akan pernah melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya. Betapa luar biasanya ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan melayani Tuhan. Satu kehormatan, satu kesempatan yang indah ya. Makanya ketika saya melayani Tuhan saat ini sebagai ibu rohani, saya tidak pernah menyia-nyiakan itu. Sekalipun ada alasan untuk saya untuk bilang, sorry minta maaf tidak dapat melayani karena ini bisa. Tapi saya tidak mau. Karena itu komitmen saya dengan Tuhan. Manusia bisa saya bilang dan mereka percaya, tapi Tuhan tahu kedasaran hati kita. Kalau saya memang kemarin berpikir waktu saya lagi bersiap, sebelum saya kan sampai ibu bunda sampai bilang ibu Seri kalau latihan tidak pernah latihan, ya. Padahal segala sesuatu harus dipersiapkan. Karena memang cuma hari Sabtu itu kesempatan. Saya ada kesempatan mungkin untuk berjalan dengan anak-anak kerja dari pagi sampai malam. Dan saya ingat sekarang tidak, kalau sekarang tidak. Segala sesuatunya saya utamakan untuk Tuhan. Karena saya pernah ingat ya, ini baru pengantar khotbah ya Ibu Saudara. Tapi saya suka bernostalgia dengan jemaat di sini. Saya
Saya ingat, dan ini selalu saya saksikan dimanapun saya melayani. Saya bilang kepada jemaat, saya sebenarnya gereja ini sangat saya cintai, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Saya dulu tidak tahu apa-apa. Bahkan saya bilang, jangan suruh kita berdoa. Kalau mau disuruh berdoa, kamu pulang. Ya. Dan saya ingat waktu kita masih ada itu doa bakar ukupan. Ya. Saya selalu dikasih kesempatan di hari Sabtu. Ada satu Sabtu yang saya selalu menanti-nantikan dibilang bakar ukupan, saya senang sekali. Saya mau datang, saya pinjam kunci ke Tante Enda, saya kunci Kak di ruangan. Saya belum berani mengajak anak-anak karena pujian penyembahan saya masih belepotan. Cuma Tuhan saya yang tahu. Kadang kita bilang bagaimana, pokoknya saya yang mendengar malu. Tapi Tuhan tahu hati saya. Waktu saya menyembah Tuhan, saya bilang, Tuhan, kita kok rindu melayani Tuhan. Tapi siapa kita Tuhan? Kita bodoh untuk bicara, sedangkan PDP kasih kesempatan ada acara apa itu di sini, kegiatan Ibu coba bawa kata-kata sambutan. Sebenarnya bukan kata-katanya yang susah, tapi saya mengendalikan diri saya. Ini kalau berdiri begini, tetap so hilang untuk apa yang mau disampaikan. Bukan, karena saya tidak bisa mengendalikan diri dengan rasa malu saya, ya, rasa minder saya. Ya. Saya bilang, Tuhan, kita kok bodoh sekali. Pernah dikasih kesempatan saya melayani jadi WL di KOM Ibu. Saya ingat, saya sudah Ibu terima Jo, sudah terima Jo. Saya belajar susun itu lagu dari pagi di kantor, saya susun sampai sini. Cuma saya, Mak Dode, dan dulu Mama Enda. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang saya ini terbatas. Cuma satu kerinduan saya mau melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Makanya waktu itu saya bilang begini, Tuhan, saya suka melayani Tuhan. Saya tidak mau neko-neko untuk melayani Tuhan, tidak mau menuntut jabatan yang besar. Kalaupun saya cuma bisa membersihkan gereja, kenapa tidak? Yang penting saya melayani Tuhan. Sampai saat ini pun saya tidak pernah merasa harus saya ibu rohani harus diprioritaskan. Kalau orang kita bilang berjemaat, kalau tidak ada WL, kasih jumpa ibu gembala. Ibu gembala kalau suka melayani dia terbahkan. Segala sesuatu saya mau cari, tapi bukan mencuri. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau dipuji manusia, ya, karena kalau itu ada kesombongan di dalamnya. Tapi saya suka melayani Tuhan. Dan ketika saya merenung lagi, kadang-kadang ketika saya mandi, ketika saya dalam mobil, Tuhan, betapa baik Tuhan. Dia melihat hati, Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang Dia kerjakan bagi kita. Makanya jemaat GPSD Alpha Omega tetap kuat di dalam Tuhan. Jemaat ini adalah biji matanya Tuhan. Pujian penyembahan di tempat ini selalu saya rindukan. Berlutut. Makanya minta maaf Ibu Gembala ini di luar mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika saya ada di sini, saya menetapkan karena memang orang-orang bilang memang gereja ini lama untuk beribadah, tapi saya suka. Mungkin sampai jam 1 sampai jam 2. Saya bilang bangga itu, saya bilang ke orang-orang. Makanya ketika itu saya mendekat kepada Tuhan, saya bilang di hari Minggu yang saya prioritaskan, saya memberi makan rohani saya, tidak jasmani saya. Makanya sampai saat ini saya terangkan itu dalam pelayanan saya. Sampai Bapak Gembala bilang, Mama boleh mungkin setelah ibadah boleh sama muka. Tapi itulah saya benar-benar saya mencintai Tuhan dengan hati saya yang tulus dan melakukan yang terbaik. Saya mengutamakan di hari ini itu saya benar-benar mempautkan hati saya kepada Tuhan.
tidak memikirkan makan dan minum, tapi memberi makan roh, ya. Makanya bisa betah sampai jam berapapun. Kalau orang memuji dan menyembah Tuhan, itu makanan roh yang kita kasih masuk dalam tubuh. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Tidak berhenti saya mau ceritakan kebaikan Tuhan. Kesaksian, memang saya hidup dari kesaksian. Saya bilang ke jemaat, memang kita hidup dari kesaksian. Makanya saya selalu rindu mendengarkan kesaksian. Ketika ada kesaksian selalu ada ilham yang datang, ya. Ada seperti itu dan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Makanya juga Tuhan kalau bersaksi, ya, tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bukan tentang siapa kita, tapi semua Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Saya rindu kita berdiri untuk membacakan firman Tuhan ini. Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan perikop. Sudah ada yang dapat? Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Sudah dapat semua? Katakan amin. Kita akan membaca firman ini. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, ialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Perikop firman kita saat ini adalah rumah Bapa. Rumah Bapa. Apa itu rumah Bapa? Rumah Bapa adalah sorga yang kekal. Saya percaya kita orang-orang percaya menanti-nantikan sorga. Amin. Kalau orang dunia bilang begini, di dunia kok ada sorga. Sorga yang seperti apa? Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita percaya akan ada satu tempat yang dipersiapkan Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepadanya.
untuk setiap orang-orang yang melakukan kehendak-Nya, untuk setiap orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan mempersiapkannya untuk kita. Saya ingat Bapak Gembala, Pak Wildi selalu bilang, ketika orang berbuat baik, dan itu selalu saya katakan dengan saudara, ketika kita berbuat baik, seperti kita mengirim material ke surga. Amen. Kita mengirim material untuk membuat rumah kita cepat jadi di surga. Makanya kami di gereja ada setiap minggu ada tamu. Hari ini juga ada tamu. Minggu kemarin ada tamu. Ibu Gembala kemarin dia menyaksikan anaknya umur 17 tahun meninggal dunia. Ini anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dari masih anak-anak sampai di usianya yang 17 tahun, dia anak yang baik, yang menopang pelayan orang tua, ya. Dia membersihkan gereja, apapun yang disuruh dia lakukan. Di usia yang ke-17 tahun, besoknya hari sebelum hari itu, kalau nggak salah ya, dia berdoa di gereja. Dia tutup semua pintu di gereja dan dia berdoa. Dia mengangkat tangan. Dia bilang, apa dia lama sekali berdoa. Ternyata dia berdoa, dia berlutut dan dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Memang sudah ada pernyataan bahwa ini anak ini Tuhan mau panggil, seperti ada dalam mimpi ya. Dan memang genap 17 tahun dia dipanggil Tuhan. Makanya tadi Bapak Gembala bilang ada DP anak yang satu DP anak bilang, jangan terlalu baik-baik, Pak. Karena kalau terlalu baik-baik Tuhan mau cepat panggil. Karena memang anak ini seperti tidak ada celah, ya. Tapi saya melihat luar biasa. Ini ibu dia katanya menangis. 3 tahun dia menangis. Setiap dia buka mata, air matanya keluar. Dia sampai dia bilang begini, DP saudara yang ada gembala di Jakarta bilang, pilih coba siar di Jakarta supaya Nana melupakan Nana kesedihan. Sampai di Jakarta dorong bawa di Ancol, dorong bawa di Taman Mini, tempat-tempat hiburan. Tiba-tiba dia harus lagi basuh suruh menangis. Ya. Saya bilang, tidak ada tempat yang paling aman. Tidak ada tempat yang dapat menghibur kita selain kita ada di kaki Tuhan. Dan dia bilang, iyo ibu gembala. 3 tahun saya menangis. Sampai kita suruh bawa, tiba-tiba 1 minggu lagi dia harus ke Jakarta, kemana untuk menghibur dia, tapi dia tidak bisa menghentikan tangisnya. Dan ternyata satu waktu dia bilang, orang so tidur dia nggak bisa tidur. Dan waktu itu mungkin 3 tahun dia tidak, dia berpikiran cuma susah, sedih ya. Dia mengambil keputusan untuk duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan di tengah malam. Dan Tuhan pulihkan keadaan, dia dihiburkan. Sampai pada satu waktu dia bermimpi. Dia lihat DP anak, satu tempat katanya dia bermimpi, dia melihat DP anak dari jendela. DP anak ada di satu tempat. Dan di sebelah anaknya ada Tuhan Yesus yang berdiri. Dan anaknya sedang bermain keyboard. Jadi anak kan pemain keyboard. Jadi dia melayani dari altar sampai ke bawah sampai dalam rumah. Anak 17 tahun laki-laki. Ini luar biasa. Dia lihat DP anak dengan cahaya yang penuh dengan kemuliaan. DP anak Tuhan Yesus berdiri dan DP anak di samping sambil memainkan keyboard. Dia panggil, DP anak, bermain menikmat. Dia kata cari-cari pintu, di mana pintu kita mau masuk, apa pintu tapi anak. Dia tidak dapat pintu. Ketika dia bangun, papa, kita lihat dia ada, kita cari-cari pintu. Dia bilang, kalau mama dapat pintu pasti mama suruh keluar. Karena itulah surga, rumah Bapa, surga yang mulia. Saya memang terpesona dengan Kak Adi, Indah Adi luar biasa. Aduh,
Adik ini juga dulu pemain musik, dia pemuda. Hari Sabtu kalau mau bilang latihan, hari Jumat latihan, dia tidak pernah punya alasan kecuali sedangkan dia masih dengan Maria, tetap Kak Adi latihan, dia tetap latihan. Nggak itu kecuali waktu tua ada minta izin waktu ada mau persiapan mau selesaikan. Kalau dia harus tinggal di kampus kan nggak ada kan? Biasa. Tuhan itu baik. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, betapa Dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia datang menjadi manusia. Dia melakukan apa yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Tetapi apa yang Dia terima? Penderitaan. Karena siapa? Karena Dia mengasihi kita. Sebagai pengikut-pengikutnya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, keadaan tidak akan baik-baik saja. Kita akan menemui banyak hal dalam kehidupan kita. Saya pun dalam pelayanan saya hari-hari ini bukan baik-baik. Ada hal yang saya tahu hadapi, tapi berkat Tuhan tidak pernah habis. Berkat Tuhan itu yang paling indah, bukan karena sembuh dari sakit atau dapat berkat rumah, mobil, tapi itu ketenangan. Ketika kita dalam masalah dan orang tetap tenang, tetap memandang Tuhan, tidak bergeser sedikit pun iman kita kepada Tuhan, itu berkat. Karena orang manusia ini lemah, Bapak Ibu Saudara. Orang lemah dengan keadaan yang semakin jahat ini di hari-hari ini. Banyak hal yang akan mengguncang iman kita. Tadi sebelum saya kemarin saya sempat membaca firman Tuhan yang terdapat di mengenai perempuan, kalau tidak salah itu yang perempuan pendarahan, ya. Perempuan pendarahan, ketika Yesus akan menyembuhkan anak Yairus, dia melewati banyak kelompok orang dengan orang yang berkerumun. Tiba-tiba Yesus bilang, siapa yang ada jamaah kita berjumpa? Ini perempuan ketakutan ketika dia jaga jumbanya Tuhan, tiba-tiba pendarahannya sembuh. Kita pun sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak dilihat ketika kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, bergirang, berglori, menangis, melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi pada kenyataannya setelah diperhadapkan pada keadaan di luar sana, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mampu. Orang marah, malah orang akan bilang, kamu baik, aku baik, kamu jahat, aku lebih jahat. Bukan itu pengikutnya Tuhan. Orang mesti percaya sungguh kepada Tuhan. Lihat betapa banyaknya orang yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu mana dia kuasa. Dia tahu ada kuasa yang pergi. Tuhan tuh perempuan apa tuh? Asal ku jamah saja jumbainya Tuhan, dia masih itu iman. Makanya orang di hari-hari ini harus tetap setia mengiring Tuhan. Apapun keadaan, jangan mengharapkan pengakuan manusia. Kita sudah melakukan ini, orang bikin begini. Lakukan itu hanya untuk Tuhan. Kita melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kita lakukan adalah mencari pertengahan Tuhan sekecil apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami banyak hal, penderitaan. Tapi tujuannya kemana? Orang punya tujuan ke rumah Bapa, surga
sorga yang kekal, sorga yang mulia. Orang-orang dunia seperti tidak mau meninggalkan dunia ini. Kalau saya ada jemaat saya, kalau dia suruh, aduh, kita suruh berdoa buat Tuhan, kapan buat Tuhan mau datang, supaya kita semua dekat dengan Tuhan, semua sama-sama dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, memang orang bilang ini hari-hari akhir zaman, dengan kejahatan yang semakin marak, semakin merajalela. Dengan itu kejahatan lagi, orang merasa megah dengan keberadaannya. Sama yang di Filipi bilang toh, Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Coba orang baca di Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada dunia ini. Orang hari-hari ini hanya tertuju kepada dunia, mengejar apa yang cuma untuk memuaskan daging. Daging yang dipuaskan, makanan kan untuk daging, berpenampilan juga untuk tubuh ini. Tapi orang lupa roh yang harus kembali kepada Bapa. Roh itu yang harus terus diperbaiki, dibaharui, terus diperbaharui. Karena orang pulang kepada Bapa bukan dengan tubuh yang seperti ini. Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, kan? Jadi kalau orang-orang dunia saat ini dibilang di ayat, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus hari-hari ini, merasa bahwa perut mereka adalah Tuhan mereka. Kadang-kadang saya mau bilang, orang-orang mau pergi ibadah, pergi ibadah, sudah yang mau pergi. Padahal udah tahu di sana, aduh biasa kok keluar gitu nggak siap apa-apa. Kadang mungkin cuma kumis, coba, laju pergi, ada ulang tahun misal, laju pergi. Karena sebenarnya mereka bukan merindukan firman, tapi mereka merindukan makan. Padahal makan ini setiap hari kita juga. Kalau mereka kan bisa makan. Tapi itulah iblis yang mengendalikan kita, mengalihkan perhatian kita dengan makan minum, pesta pora, kemabukan. Aib mereka, pikiran kemuliaan mereka ialah aib. Orang rasa bahwa ketika dia ada Google, ada Hunter, sekarang kan terang-terangan Hunter jadinya. Bangga, aduh, kita biar begini mare, ada kita biar begini, ada orang simpati tadi. Bangga. Padahal mereka tidak menyadari bahwa itu yang akan membawa mereka kepada kebinasaan. Sekarang orang telah ditutupi, ya. Ada sekarang kalau orang bilang Lucinta Luna, ya. Dia laki-laki yang menjadikan dirinya wanita. Aduh, dia upload Bismillah, gitu ya. Saya sempat baca itu. Ini orang ini dibutahkan. Karena umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran. Kalau orang tahu itu kebenaran, orang merasa itu mencicikan. Kita bergumul Bapak Ibu Saudara, apalagi kita punya anak-anak muda, ya, sampai anak. Orang tidak tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan di luar sana. Kekuatan kita cuma ada di dalam doa, kuat di dalam doa. Tidak ada rasa bangga, upload, aduh, operasi plastik jadi gagah, diri laki-laki, kodrat yang ditentukan itu orang tidak terima. Perempuan mau jadi laki-laki mau jadi perempuan. Ini yang sekarang terjadi. Dan kalau dulu masih zaman kita masih muda, ya, ada begitu mungkin satu-satu dan malu untuk disampaikan. Sekarang aduh, terang-terangan di muka umum, di rumah makan, di kafe-kafe, mereka dengan bebas dan menyatakan siapa orang. Mereka tidak tahu bahwa mereka sekarang dalam kendalinya kuasa jahat. Karena ini adalah hari-hari terakhir. Perlawanan kita tidak sedang melawan daging dan darah, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat yang terus mengintimidasi kehidupan kita, mempengaruhi kita dengan keindahan-keindahan dunia. Orang jual diri
untuk mendapatkan apa? Mencukupkan kebutuhan. Jual diri untuk memiliki lebih supaya lebih tampil lebih baik. Padahal itu semua sia-sia. Kita akan tinggalkan ketika kita kembali kepada Tuhan. Ingat, sorga itu ada dan neraka juga ada. Kalau yang selama di dunia nikmati juga keindahan dunia. Kalau sudah mati kok sudah. Orang yang tidak punya tujuan itu namanya. Tapi orang kan punya tujuan bahwa orang akan ke sorga. Ketika orang ke sorga, yang menentukan apa yang kita lakukan di situ yang akan menentukan kita akan ke sorga. Kesetiaan kita dengan Tuhan, melayani Tuhan. Saya selalu bilang, kalau mau dipilih pekerjaan sekuler dan pelayanan, saya akan lebih melayani Tuhan. Indah sekali melayani Tuhan. Ada kepuasan yang tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Dan keterikatan kita dengan Tuhan ketika kita memuaskan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu bilang di jemaat ini, saya tahu keberadaan jemaat ini. Tapi kita sama-sama mengingatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Filipi 3 ayat 20 dibilang, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewarganegaraan kita adalah di sorga. Kita adalah warga negara sorga. Angkat tangan kita yang pun adalah warga kerajaan sorga. Angkat tangan. Orang mesti klaim bahwa orang adalah warga kerajaan sorga. Orang ini berasal dari sorga yang ditempatkan di dunia untuk menjadi terang, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Jangan orang tersesat di dunia yang jahat ini, sehingga orang tidak sampai lagi ke warga negara kita, ke rumah Bapa. Bapa yang luar biasa. Kalau kamu bilang surga itu tempat yang makmur, di Wahyu 21 ayat 21, coba kita baca di Wahyu. Kadang-kadang kan kalau orang kalau baca di Wahyu mulai ayat sama ini. Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 murid mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Makanya kalau orang dunia cuma mengejar emas, di sana cuma jadi jalan-jalan, tempat pijakan kaki. Tuh emas, tuh pintu dari mutiara. Apa yang kita kejar di dunia ini? Surga adalah tempat yang makmur. Jangan sampai kita tidak sampai ke surga. Orang dunia mengejar segala apa yang indah kelihatannya, ya? Indah kelihatannya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, menghalalkan segala cara untuk memuaskan hasratnya, menghalalkan segala cara untuk supaya dia dipandang sebagai orang yang terhormat. Makanya orang itu, Bapak Ibu Saudara, orang yang berhasil, jangan kita lihat hasilnya, tapi kita lihat prosesnya. Prosesnya seperti apa? Karena di balik keberhasilan itu ada proses yang dijalani, ya kan? Ada proses yang dijalani di balik keberhasilan. Ada orang berhasil dengan memang sungguh-sungguh bertelut di kaki Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan Tuhan mengangkat. Firman bilang kalau Tuhan angkat tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan buka tidak ada yang dapat menutup. Tapi ada orang-orang dunia sekarang ini menghalalkan segala cara, dan kita lihat buah-buah yang terjadi. Betul, mereka mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekayaan, tapi itu cuma kelihatan dari luar. Coba masuk ke dalam, keluarganya bisa saja berantakan. Dengan ada uang, istri so pergi di mana, suami so kemana, anak-anak kemana. Dengan ada uang, saya pernah
mendengar kesaksian seorang gembala, dia bilang ada DP Om kayak sampai DP tempat tidur itu mungkin ada jemaat kami juga pernah bilang pernah bikin tempat tidur yang di bawahnya ada kas, itu tempat uang untuk ditaruh uang di bawah itu. Mereka simpan uang di bawah, jadi tinggal mau tarik begini uang di bawah. DP Om seperti itu, dia tidur di atas uang. Sudah diingatkan tapi tetap begal dia, karena so menikmati tuh iblis so kuasai dengan kemilaunya dunia ini. Tiba-tiba dia celaka dengan mobilnya yang baru, di dalamnya ada perempuan dan anak-anaknya satu kemana tidak kelihatan. Makanya keberhasilan orang kita lihat bukan dari kenapa sekarang dia sehebat, dia sudah jadi kepala dinas, dia sudah jadi wali kota, dia sudah jadi seperti apalah ya dengan pandangan kita manusia. Tapi lihat proses yang dia jalani ataupun waktu-waktu yang dia isi ketika dalam posisi itu. Lihat itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kejar di dunia ini, semua yang kita kumpulkan, semua yang kita punya, bahkan orang-orang terdekat pun akan kita tinggalkan. Suami, istri akan kita tinggalkan, anak-anak akan kita tinggalkan. Kita akan berpisah dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita pertahankan di dunia ini. Tadi saya dengar cerita siapa yang mau ke surga? Orang angkat tangan semua. Siapa yang mau ke neraka? Tidak ada orang yang angkat tangan. Tuh ibu pendeta ini bapak yang tidak angkat tangan ke surga, yang angkat tangan ke neraka. Banyak bapak, siapa dan bapak yang angkat tangan ke surga? Pendeta, kasihan kita ini, Tuhan tahu leh, kita ini kasihan orang berdosa, tidak layak masuk surga. Kita tahu itu loh. Makanya bisa kita jangan angkat tangan. Tapi diri ini begitu hina. Kung kiapa bapak yang angkat tangan dan pergi neraka? Pendeta biar kita begini-begini, mari kita jadi mau masuk neraka. Nggak mau kata dia masuk neraka. Tapi ingat, tidak selamanya kita ada di dunia ini. Semua ada batas limitnya, ada time limitnya. Jangan bilang, kita bilang air zaman. Orang bilang, dari dulu bilang air zaman. Dari dulu bilang air zaman, tidak ada datang air zaman. Satu hari sama dengan 1000 hari sama dengan 1 hari di mata Tuhan kan? Panjang. Orang baru generasi keberapa? Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya kiamat kecil. Ada waktunya. Tidak bilang muda, tidak bilang tua, tidak bilang sehat, tidak bilang sakit. Ada waktunya. Ketika Tuhan panggil kita, berarti kita harus meninggalkan di dunia ini dan Tuhan berpindah ke tempat di mana yang Tuhan tuju. Saya percaya kita semua ini tujuan kita mau ke surga. Tujuan kita mau ke surga. Surga tempat yang terang. Wahyu 21 ayat 23 bilang, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Surga adalah tempat yang terang, tidak perlu matahari dan tidak perlu bulan. Terang dengan kemuliaan, dan anak domba adalah lampunya. Tuhan Yesus sebagai lampu. Luar biasa jaminan Tuhan. Surga yang penuh dengan sukacita dan kedamaian. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di surga Tuhan tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan masalah. Selalu ada ketenangan dan sukacita. Luar biasa. Siapa yang tidak merindukan surga? Kalau orang mengerti itu surga seperti apa, ada orang bilang begini, kalau orang sepinggi di surga, pasti dia tidak akan kembali lagi ke dunia. Karena di dunia ini sama dengan Ayub bilang bahwasannya hal manusia di atas bumi seperti orang yang perang. Ada di ini ejaan lama ya, bahwa
yang seperti orang upahan. Orang di Ayub 7 ayat 1 itu dibilang, orang manusia ada di dunia ini seperti dalam medan perang. Hari-hari ada peperangan, hari-hari ada tantangan, hari-hari ada masalah. Tidak bilang ketika mendekat kepada Tuhan bukan lagi semakin baik keadaannya, bukan semakin baik. Selalu saja ada masalah yang datang. Kadang-kadang seperti itu tidak mampu. Tapi ketika mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, mengetahui bahwa siapa Tuhan yang terang sembah, Dia dapat melakukan segala perkara di luar batas pemikiran kita sebagai manusia. Kita tidak bisa mengukur Tuhan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Ya, orang seperti orang upahan. Orang pehidup ini berjerih lelah, kok bekerja. Siapa yang tidak kerja tidak diberi makan, itu firman Tuhan bilang. Itu orang memang seperti orang upahan yang terus bekerja mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang dicukupkan? Tubuh kita. Tapi memang tubuh kita perlu sehat, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya lihat orang beriman semakin kuat. Tapi kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada hal yang kita alami, sakit penyakit, tetap memandang Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, kesembuhan, pemulihan yang terbaik. Rencana Tuhan bagi kita paling indah, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia pribadi yang hidup, dia pribadi yang mengerti keberadaan kita, dia yang tahu terbaik untuk kita. Rencana dan rancangannya indah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan dari sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, ada masalah, tetap bilang Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Tuhan. Orang mesti kuat di hari-hari ini, karena ingat kita punya tujuan ke surga kekal yang penuh dengan kemuliaan tanpa ada ratap tangis dan gertak gigi. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, orang melihat orang lain senang, orang yang susah. Melihat orang lain susah, orang yang senang. Itu kan orang-orang dunia. Tapi saya rasa kita yang ada di sini, kita percaya kepada Tuhan. Kalau orang susah, orang akan menggumuli, mendoakan. Kalau orang senang, oh puji Tuhan, dia diberkati. Saya juga pasti diberkati. Itu iman. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, selalu kita saling mengingatkan, mendoakan, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan tindakan kita mempermalukan Tuhan. Bagaimana tindakan mempermalukan Tuhan? Oh, kita semua layani, kita tiap waktu ibadah, kita semua menyenangkan hati Tuhan dengan kita pelayanan, dengan kita beribadah setiap hari. Yang Tuhan lihat adalah buah. Nanti orang dunia bilang begini, sedangkan orang hari-hari ibadah, melayani, orang begitu, pemarah juga orang, tukang berfitnah juga orang, tukang bicara orang juga orang, sama Jo. Kita tidak perlu menyatakan siapa kita, tapi tindakan kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang benar, mengasihi, dia luar biasa dia. Di mana kan DP gereja? Depannya dia sederhana, DP hati dan DP perbuatan dan DP tindakan, dan itu yang Tuhan cari. Kita melayani Tuhan dalam itu pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita mengiring Tuhan, semakin hari kehidupan kita semakin diubah. Bukan kemampuan kita, karena Roh Kudus yang mengiring kita, yang terus memberikan kekuatan bagi kita. Surga. Saya hari-hari ini senang berbicara tentang surga. Tempat yang indah, tempat yang mulia, dan Tuhan kita ada di sana. Tuhan yang selalu kita sembah siang dan malam, kita permuliakan siang dan malam, kita agungkan siang dan malam. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Firman Tuhan bilang, orang mau ke surga dengan apa? Akulah jalan,
kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Luar biasa. Ada lagi bilang, sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia. Aduh, surga mulia, pikulan, tangisan, ratapan hilang, penyakit hilang, damai, gembira, sukacita yang di sorga. Saya ada lagu-lagu yang saya suka untuk dinyanyikan. Di seberang sana air mata hilanglah, di seberang sana damai kekal, tak ada susah. Di seberang sana sebab Yesus selalu selamanya. Aduh, surga. Ada juga bilang, saya senang memuji ini lagi, ibadah pujian ya. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sangat ku rindu, kulihat wajahnya Yesus penolongku, belakang langit biru sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh
setia kepada Tuhan, tilik keberadaan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetap kita bersyukur. Selalu saya bilang, tetap kita bersyukur. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, rancangannya indah dalam hidup kita. Dia memikirkan kita melebihi kita memikirkan diri kita sendiri. Dia memperhatikan